Jadi kenapa masjid ini sampai disegel? Kita akan bahas kronologinya terlebih dahulu. Jadi awalnya tahun 2017, sebagian masyarakat itu ada yang memprovokasi pemerintah karena berbeda pandangan, beda aliran, beda mazhab. Katanya ngaku paling toleran, ternyata mereka paling tidak toleran. Betul sekali ya. Mereka ngaku sebagai pihak yang paling toleran. Tetapi faktanya itu omong kosong. Bahkan mereka ngaku sebagai pihak yang paling NKRI itu juga omong kosong. Karena faktanya koruptor juga ada yang dari kalangan mereka, teman-teman ya. Katanya ngaku paling toleran, ternyata mereka paling tidak toleran, bahkan mempersekusi. Sampai Pemkot Bogor kemudian memunculkan SK untuk IMB-nya dibekukan. Baru kemudian pada tahun 2018, izin mendirikan bangunan sudah dimiliki oleh masjid, tapi kemudian dibekukan karena ulah-ulah provokator tadi yang menyuarakan hal-hal kepada pemerintah kota. Akhirnya Yayasan Masjid pun mengajukan gugatan kepada PT UN Bandung dan mereka berhasil menang. PT UN mengeluarkan 2 putusan yang semuanya membela masjid bahwa pembekuan IMB oleh Pemkot Bogor itu tidak sah dan harus dikembalikan, harus berjalan lagi masjidnya. Tapi Pemkot masih belum mau melaksanakan keputusan PT UN. Akhirnya pihak masjid mengangkat lagi banding ke Mahkamah Agung. Bahkan sampai ke Mahkamah Agung juga ini. Dan menang lagi. Menang di Mahkamah Agung, menang di PT UN, menang. Mahkamah Agung tahun 2022 menyatakan bahwa izin mendirikan bangunan masih dimiliki atau tetap berlaku bagi pihak masjid. Lanjut pada tahun 2020 dan 2022, PT UN Bandung mengeluarkan penetapan eksekusi, tapi pihak Wali Kota Bogor tidak melaksanakan perintah putusan tadi. Terlihat di sini bahwa pihak masjid sudah mengikuti aturan pemerintah, bahkan memenangkan pengadilan berkali-kali. Maka kami berharap kebijakan dari pemerintah untuk mengikuti aturan yang ada. Dan kita ingatkan dengan ayat Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 114. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang melarang masjid-masjid untuk dibacakan, disebutkan nama Allah di sana dan bahkan berusaha untuk menghancurkannya? Kalian akan berdiri di hadapan Allah dengan mereka yang Anda zalimi nanti di akhirat. Dan anehnya lagi, masjid ini dihalang-halangi, tetapi minuman keras di Bogor dilegalkan. Menurut peraturan Wali Kota Bogor nomor 121 tahun 2022 bahwa minuman keras legal boleh dijual di lokasi yang memiliki izin resmi seperti hotel, restoran, supermarket, dan lain-lain. Kok masjid dihalang-halangi ya, tapi minuman keras dilegalkan dan dihalalkan? Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Na'udzubillahi min zalik. Masjid Imam Ahmad bin Hambal yang sudah jelas-jelas mendapatkan izin legal pembangunan, menang berkali-kali di pengadilan, bahkan pihak pengadilan memerintahkan pemerintah Kota Bogor untuk eksekusi untuk melanjutkan pembangunannya, tetapi tetap saja pembangunan masjid tersebut tidak bisa dilakukan karena alasannya terjadi konflik di daerah tersebut sehingga masjid tersebut tidak bisa dibangun atau tidak boleh dibangun. Coba kita dengarkan nih alasan-alasan yang membagongkan yang diungkapkan oleh salah satu kelompok pendemo Masjid Imam Ahmad bin Hambal agar tidak dibangun. Coba kita lihat videonya. Yang jelas kami sebagai organisasi paguyuban organisasi masyarakat wilayah Kecamatan Bogor Utara yang tergabung dari 17 organisasi masyarakat. 17 organisasi masyarakat katanya ya. Juga sebenarnya keberatan karena kenapa? Di sini kita tidak mau di wilayah Bogor Utara ini terjadi konflik antara masyarakat. Alasannya konflik. Ya ada konflik karena dibikin konflik. Coba nggak usah bikin konflik, biarin aja masjidnya dibangun. Aman-aman aja karena sebelumnya masjid itu udah pernah berjalan aman, damai, nggak ada apa-apa. Cuman ketika mau dibesarkan masjidnya malah kepanasan, malah ketakutan nanti semakin banyak jamaahnya, akhirnya dibikin konflik. Ya jadi konflik akhirnya. Sudah jelas ini potensi konfliknya akhirnya akan menjadi meluas secara umat. Seharusnya lebih ditanggapi lagi oleh pemerintah dan jajaran yang mana keputusan itu harus bijak. Jangan sampai mengorbankan yang namanya ketika akademis di masyarakat itu. Kami hanya menjaga itu sebagai organisasi, menjaga keamanan dan ketenangan wilayah di wilayah Bogor Utara ini. Makanya kami sebagai social control pun juga sebenarnya menolak lah, karena secara ini berlawan akidah. Berlawan akidah katanya, berlawanan akidah. Oke. Alasan menolaknya apa? Karena emang pembangunannya disalahgunakan? Tidak. Kalau pembangunan secara pemerintah dia benar, tapi secara perjalanan Al-Qur'annya tidak dibenarkan. Dia
dia tahu ya bahwa secara perizinannya itu sudah benar, tapi katanya secara perjalanan Al-Qur'annya tidak benar. Oke, kita dengarkan lagi. Apa karena emang pembangunannya disalahgunakan? Tidak. Kalau pembangunan secara pemerintah dia benar, tapi secara perjalanan Al-Qur'annya tidak dibenarkan. Kami Secara perjalanan Al-Qur'annya tidak benar. Seperti apa tuh contohnya? Coba kita dengarkan. juga dari elemen masyarakat ini, organisasi ini kami Aswaja, Pak. Aswaja. Ahlussunnah wal Jamaah. Nah ini Oh, jadi dari Aswaja katanya ya. Ya, orang-orang yang di manhaj salaf itu juga Ahlussunnah wal Jamaah. Semua orang bisa ngaku-ngaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah ya kan. Tetapi yang sebenar-benarnya Ahlussunnah wal Jamaah itu ya mereka yang menghidupkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan karena dia ormasnya ini, ormasnya itu, bukan. Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah orang yang menghidupkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat lagi videonya. bertolak belakang. Ketika memang kami manusia, ketika sholat di sana kan pasti memang mereka dibersihkan. Hah? Itu kita tidak dimanusiakan. Itu yang menjadi tolak ukur kami sebagai organisasi dan banyak gejala di wilayah Bogor Utara ini. Dia bilang ketika dia sholat di sana, masjidnya itu dibersihkan setelah mereka sholat. Wah, ini tuduhan yang sangat keji sekali. Dia kira masjid Imam Ahmad bin Hambal itu beraliran LDII kali ya. Coba kita dengarkan lagi ya. Dengarkan baik-baik nih. Ini bertolak belakang. Ketika memang kami manusia, ketika sholat di sana kan pasti memang mereka dibersihkan. Begitu kita tidak dimanusiakan. Tidak dimanusiakan karena ketika mereka sholat di sana, selesai sholat masjidnya dibersihkan. Lah itu kan isu-isu yang ada pada masjid LDII. Wah, ini dusta, ini bohong teman-teman. Astagfirullahalazim. Berbohong membawa nama masjid. Ya Allah, sehingga masjid itu tidak bisa dibangun lagi. Berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya yang sholat di masjidnya orang-orang yang bermanhaj salaf tidak pernah satupun menemukan ada orang yang membersihkan tempat saya sholat itu ketika saya pergi. Nggak ada teman-teman. Bahkan saya disambut dengan salaman, dengan senyuman. Coba deh teman-teman ke masjidnya orang-orang salafi. Sambutannya hangat sekali. Nggak ada yang namanya kekerasan, nggak ada yang namanya terorisme apalah. Sekali-kali ikutlah pengajiannya itu. Jangan cuman dengerin isu-isu yang nggak benar gitu loh. Apalagi ini fitnah, jelas fitnah mengatakan itu kalau kita sholat di sana masjidnya dibersihin. La ilaha illallah. Itu kan yang ada pada LDII. Itu yang menjadi tolak ukur kami sebagai organisasi dan banyak gejala di wilayah Bogor Utara ini. Akhirnya mau tidak mau kami pun ikut turun sebagai stakeholder masyarakat yang ada di sini. Wah, bener ya. Ada aja caranya untuk menghalangi dakwah tauhid. Ya Allah, sampai bikin kebohongan seperti itu teman-teman. Allah yang membolak-balikan hati manusia. Dulu saya juga sama, punya pemikiran bahwa orang-orang salafi yang sering disebut wahabi itu garis keras gitu ya, cikal bakal terorisme, suka membid'ah-bid'ahkan. Tetapi rasa penasaran saya tumbuh. Apa memang benar yang dituduhkan kepada mereka seperti itu? Karena rasa penasaran saya ya saya cari tahu semuanya. Ternyata apa yang dituduhkan kepada orang-orang salafi itu tidak benar teman-teman. Kemungkinan juga dari sekian banyak orang yang mendemo masjid Imam Ahmad bin Hambal adalah orang-orang yang sebenarnya nggak tahu apa salafi itu yang sebenarnya. Bagaimana manhaj salaf yang sebenarnya. Mereka hanya terprovokasi dengan ucapan-ucapan orang lain yang memang membenci dakwah tauhid. Ya kita doakan aja lah semoga Allah beri hidayah, Allah bukakan pintu hatinya ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.